Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kita untuk senantiasa memuji Allah, untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Dan tentunya apapun kenikmatan yang kita miliki, itu semua murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, yang wajib bagi kita untuk mensyukuri nikmat tersebut. Dan di antara cara kita mensyukuri nikmat tersebut adalah dengan kita menggunakan nikmat-nikmat yang ada untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang-orang mukmin yang istiqamah di dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa mengamalkan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya kita berharap dengan hal tersebut Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya. Tayyib, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Riyadhus Shalihin, dan kita masih pada bab as-sabar, bab tentang sabar. Dan pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membacakan ayat-ayat dari Al-Quran yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab ini berkaitan tentang sabar. Maka malam ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan membaca hadis-hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita tentang kesabaran. Tayyib, kita baca hadis yang pertama dalam bab ini. Wa an Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman, bersuci itu sebagian dari iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan, dan ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan kelak pada hari kiamat. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma bainas samawati wal ard, dan ucapan subhanallah dan alhamdulillah keduanya memenuhi antara langit dan bumi, atau memenuhi timbangan, salah satunya memenuhi antara langit dan bumi. Wassalatu nurun, dan salat itu adalah cahaya. Wassadaqatu burhanun, dan sedekah itu adalah bukti keimanan. Wassabru dia, dan kesabaran itu adalah sinar. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaik, dan Al-Quran itu adalah hujjah bagimu
atau penggugat bagimu kelak pada hari kiamat. Kullun nasi yakdu, setiap manusia setiap harinya berbuat, setiap harinya beraktivitas. Faba'i'un nafsahu famu'tikuha aw mubiquha, seolah-olah mereka menjual diri mereka sendiri. Sebagian mereka memerdekakan dirinya dan sebagian mereka membinasakan dirinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Meskipun memang yang ada kaitannya dengan bab kita adalah was-sabru dia, dan kesabaran itu adalah sinar. Namun tidak mengapa kita jelaskan satu persatu dari makna hadis ini, karena di sini banyak sekali pesannya kan. Bukan hanya tentang sabar aja. Begitu banyak amalan-amalan yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis ini. Hadis ini datang dari Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu sebagian dari iman. Jadi kalau antum pernah mendengar an-nazafatu minal iman, ini bukan hadis. An-nazafatu minal iman bukanlah hadis. Yang ada hadisnya adalah at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu bagian dari iman. Adapun an-nazafatu minal iman tak ada sanadnya nih. Bahkan kalau bisa dikatakan dia adalah hadis yang maudhu, yang dikarang-karang. Kalau dhaif bisa aja sanadnya ada kan? Tapi karena ada perawi yang dilemahkan sehingga hadis itu tak diterima. Adapun an-nazafatu minal iman, ini adalah hadis maudhu, hadis palsu. Maka lebih rendah kedudukannya hadis palsu dibandingkan dengan hadis yang lemah. Jadi yang ada hadisnya adalah at-tuhuru syatrul iman. Bersuci adalah sebagian dari iman. Namun harus dipahami, para ulama berbeda pendapat di dalam menafsirkan makna hadis ini. Apa yang dimaksud dengan bersuci sebagian dari iman? Sebagian mereka mengatakan yang dimaksud dengan bersuci di sini adalah seseorang membersihkan dirinya dari kesyirikan, dari maksiat, dan dari perbuatan dosa, dan berlepas diri darinya. Ini makna yang pertama. Bisa dipahami ya? Jadi makna bersuci dalam hadis ini, makna yang pertama yang dijelaskan oleh para ulama adalah seseorang membersihkan dirinya dari kesyirikan, dari perbuatan dosa, maksiat, dan dia berlepas diri darinya. Karena memang orang kesyirikan itu adalah najis kan? Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis. Bukan badannya yang najis, tapi akidahnya. Tetapi pemahamannya. Jadi kalau seandainya ada orang non muslim, antum udah berwudu, dia sentuh, wudu antum tetap sah, enggak batal. Karena tubuh mereka bukanlah najis, tapi yang najis adalah pemahaman mereka. Ini makna yang pertama. Jadi yang dimaksud dengan makna bersuci di sini adalah apa? Seseorang membersihkan diri dari kesyirikan, dosa, dan kemaksiatan, dan berlepas diri darinya. Adapun makna yang kedua, yang dimaksud dengan at-tuhuru di sini adalah berwudu untuk solat. Bersuci untuk solat. Jadi kalau kita katakan at-tuhuru syatrul iman, kita terjemahkan berwudu adalah sebagian dari apa? Solat. Karena makna al-iman di sini adalah solat maknanya. Karena terkadang di dalam Al-Quran, demikian juga dalam hadis Rasulullah, terkadang kata iman diartikan sebagai solat. Maka ketika dikatakan at-tuhuru syatrul iman, berwudu adalah sebagian dari solat. Karena kalau tak berwudu tak sah solatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, la tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin wala sadaqatun min gululin. Tidaklah solat diterima kecuali dengan taharah, dengan berwudu, dengan bersuci. Dan tidaklah diterima sedekah dari harta yang haram. Jadi kalau orang bersedekah dari harta yang haram, tak diterima sedekahnya meskipun banyak jumlahnya. Atau harta yang dia sedekahkan itu dia peroleh dari cara yang haram,
Misalnya dia menjual khamar, kemudian untung dari menjual khamar tersebut dia infakkan untuk masjid, tak diterima infaknya. Karena sedekah itu diterima dari harta yang baik. Baik zatnya dan baik cara mendapatkannya. Bisa dipahami ya? Kadang-kadang baik juga zatnya, tapi cara mendapatkannya tak baik, tak diterima. Harus baik zatnya dan baik cara mendapatkannya. Bisa dipahami ya? Jadi terkadang di dalam Al-Quran iman dimaksud dengan solat. Sebagai contoh antum lihat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143 yang menguatkan makna hadis ini. Allah Subhanahu wa taala katakan, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan tidaklah Allah menyia-nyiakan keimanan kalian. Dan yang dimaksud dengan keimanan di sini adalah salat. Kenapa? Karena ayat ini bercerita tentang para sahabat, tentang kegalauan mereka ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin pada waktu itu menghadapkan wajah mereka ketika salat menuju Makkah, yang sebelumnya ke arah Baitul Maqdis. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana orang-orang yang meninggal sebelum kami? Atau solat yang kami lakukan selama ini menghadap Baitul Maqdis? Maka Allah jawab dengan ayat ini, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, tidaklah Allah menyia-nyiakan solat kalian. Jadi paham ya? Masya Allah. Jadi hadis itu terkadang nggak bisa juga kita terjemahkan itu maknanya yang dimaksud, belum tentu juga. Betul penjelasan dari para ulama. Kenapa banyak orang yang menyimpang? Di antaranya adalah salah memahami ayat dan hadis. Iya kan? Dia baca ayat, dia tafsirkan dengan akalnya sendiri. Ini menyimpang ini. Atau dia bawakan hadis, dia tafsirkan dengan akalnya, tidak merujuk kepada penafsiran para ulama. Makanya di antara faktor-faktor yang menyebabkan orang menyimpang apa? Dia memahami ayat secara akalnya. Taib ya. Jadi ini yang dimaksud dengan at-tuhuru syatrul iman. Ada dua tadi maknanya ya. Yang pertama yang dimaksud dengan bersuci di sini adalah membersihkan diri dari kesyirikan, kemaksiatan, dosa, dan berlepas diri darinya. Kemudian yang kedua maknanya di sini adalah bersuci atau berwudu untuk solat, sebagian dari solat. Ya tentunya kalau tak berwudu, solatnya tidak akan diterima. Taib. Kemudian Rasulullah melanjutkan, walhamdulillah tamla'ul mizan. Subhanallah. Ini amalan yang ringkas, yang ringan, pahalanya besar. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau haji kita butuh uang ya kan, butuh tenaga, banyak yang diperlukan baru bisa berangkat, banyak syarat-syaratnya kan. Tetapi ini adalah amalan yang sangat ringan, kapanpun dan dimanapun kita amalkan, tapi pahalanya besar. Apa itu ikhwan? Walhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah akan memenuhi timbangan pada hari kiamat. Subhanallah. Dengan banyak-banyak ketika nganggur ya kan, daripada melamun alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ucapan ini memenuhi timbangan pada hari kiamat. Sebagaimana perkara yang wajib kita yakini pada hari kiamat ada namanya penimbangan amal kan? Maka ketika seseorang banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah, ucapan alhamdulillah akan memenuhi timbangannya pada hari kiamat. Enggak capek kan? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ketika di motor bisa, ketika di rumah bisa, ketika bekerja pun bisa, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi pahala yang subhanallah memenuhi timbangan. Makanya kalau kita lihat di antara kemurahan Allah kepada kita, banyak amalan-amalan yang ringan tuh, tapi pahalanya besar. Itu sebagai rahmat Allah untuk kita. Iya kan? Banyak di antara bentuk kemurahan Allah kepada kita. Satu kebaikan dibalas 10 kebaikan minimalnya. Atau bisa sampai berapa ikhwan? 700 kali lipat atau berlipat-lipat banyaknya. Atau ada ucapan yang ringan, yang tak butuh tenaga, tak butuh hanya sekedar kita ketika berjalan, ketika di kendaraan bisa mengamalkannya, namun pahalanya besar di sisi Allah. Di antaranya inilah ikhwan,
Demikian juga di antara kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Rasulullah katakan, "Man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjatuhu." Subhanallah. Barang siapa yang datang ke masjid tidak ada niat dia kecuali untuk mempelajari kebaikan seperti kita inilah, atau mengajarkan kebaikan, maka pahalanya kata Rasulullah seperti orang yang berhaji dengan haji yang sempurna. Subhanallah. Ini hadis, bukan sembarangan ini. Rasulullah katakan dalam hadis ini, tidaklah seseorang berangkat ke masjid tujuan dia murni untuk belajar kebaikan, inilah hadir di majelis ilmu, atau mengajarkan kebaikan, pahalanya seperti orang yang haji dan hajinya secara sempurna. Antum tak ke Makkah karena mungkin syarat-syaratnya mungkin belum terpenuhi, dengan kita hadir di rumah Allah untuk belajar kebaikan karena Allah, pahalanya seperti orang yang haji dengan sempurna. Tapi bukan berarti kalau kita udah mampu enggak wajib lagi haji, tetap wajib haji. Bisa dipahami ya? Kalau mampu harus tetap wajib berangkat haji. Tetapi inilah rahmat Allah untuk kita. Karena Allah tahu tidak mungkin semua orang muslim mampu menunaikan ibadah haji. Ya kan? Ada yang miskin, ada yang kaya, atau ada yang kaya tapi tak sehat, atau ada yang kaya, ada yang sehat, tak Allah beri petunjuk untuk dia berangkat haji. Ini yang musibah. Jadi kalau kita mungkin uang belum pas, ya kan, belum mampu, ya, ini diantara amalan ikhwan kalau kita lakukan amalan setara dengan orang yang melakukan ibadah haji dengan sempurna. Jadi antum niatkan karena Allah hadir di majelis ilmu pada malam hari yang baik ini. Maka beliau Rasulullah SAW mengatakan, walhamdulillah tamlaul mizan. Ucapan alhamdulillah akan memenuhi timbangan pada hari kiamat. Berat bobotnya. Pada hari kiamat itu kan diantara perkara yang akan kita lewati apa? Ikhwan, amalan itu ditimbang. Mana yang lebih berat, mana yang lebih ringan. Ini harus kita yakini. Dan diantara amalan yang berat timbangannya pada hari kiamat ucapan alhamdulillah. Kemudian wa subhanallah walhamdulillah. Ini menggabungkan ya antara subhanallah walhamdulillah. Tamla'ani atau tamla'u ma bainas samawati wal ard. Kedua-duanya memenuhi timbangan antara langit dan bumi. Banyak pahalanya kan? Atau di sini beliau katakan atau salah satunya. Di sini ada keraguan dari perawi. Apakah dua-duanya subhanallah walhamdulillah dua-duanya memenuhi antara langit dan bumi, atau satu aja diucapkan udah memenuhi antara langit dan bumi? Tak penting bagi kita ini. Yang penting amalkan hadis ini. Jadi memang ucapan subhanallah ini maknanya tasbih kan? Maknanya adalah maha suci Allah kan? Berarti kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan, aib dan cacat. Itu maknanya tasbih itu. Jadi ketika kita ucapkan subhanallah, maka kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan, dari segala aib, dari segala cacat. Allah itu tidak ada kurangnya. Jadi bukan sembarangan ketika kita katakan subhanallah, berarti kita telah mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan, dari segala aib, dari segala cacat. Adapun kita manusia ini banyak kekurangannya, banyak aibnya. Kalaulah seandainya aib kita dibongkar oleh Allah di hadapan manusia, malu kita keluar dari rumah. Kalau seandainya langsung Allah bongkar kemaksiatan yang kita lakukan di dunia, langsung Allah segerakan dikasih tahu Allah oleh kepada orang lain, waduh, ngeri. Anda pun tak berani lagi ke belakang padang, banyak aibnya gitu kan. Enggak usah lagi kajian lagi di belakang padang, udah ketahuan sudah. Tetapi Allah tutupi aib kita, ikhwati fiddin rahimakumullah. Maka ketika kita mengucapkan subhanallah, berarti kita apa ikhwan? Mensucikan Allah dari segala kekurangan, aib dan cacat.
Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, berarti kita menyifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang sangat sempurna. Dan Allah itu dipuji dalam setiap keadaan. Allah itu dipuji dalam setiap keadaan, ya kan, sebagaimana yang dipraktikkan oleh Rasul. Kalau Rasulullah melihat sesuatu yang tidak beliau, kalau Rasulullah melihat sesuatu yang beliau inginkan, beliau mengatakan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan sesuatu yang tidak beliau sukai, beliau tetap memuji Allah, alhamdulillah ala kulli hal. Jadi Allah itu bagaimanapun keadaan kita berhak dipuji. Bisa dipahami ya? Jadi bukan hanya sekedar dapat nikmat baru puji Allah. Itulah makna alhamdulillah. Jadi kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam pujian, dibarengi dengan rasa pengagungan dan dibarengi dengan rasa kecintaan. Subhanallah. Makanya biasakan mengisi waktu-waktu luang kita dengan kalimat ini. Kita biasakan menggunakan waktu-waktu luang kita untuk berzikir kepada Allah. Karena zikir ini adalah amalan yang ringan tapi pahalanya besar. Bahkan dua kalimat ini dijelaskan dalam hadis yang lain tentang keutamaannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan kalimatani habibatani ila rahman. Ada dua kalimat yang dicintai oleh Allah. Khafifatani ala lisan, dan sangat mudah untuk lisan ini mengucapkannya. Wa thaqilatani fil mizan, tapi sangat berat di timbangan. Kita lihat tadi keutamaannya. Yang pertama, dua kalimat yang dicintai Allah. Yang kedua, ringan lisan kita untuk mengucapkannya. Kemudian yang ketiga, berat di timbangan. Apa itu ucapannya? Kata Rasulullah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim. Ya kan, kendaraan subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim, karena ini adalah kalimat yang dicintai oleh Allah. Kalimat yang ringan diucapkan namun berat di timbangan. Bahkan Abu Dzar juga mengatakan, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, ala ukhbiruka bi ahabbil kalam ila Allah. Wahai Abu Dzar, maukah engkau aku ajarkan kalimat yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah katakan, inna ahabbal kalam ila Allah subhanallah wa bihamdihi. Sesungguhnya ucapan yang paling dicintai oleh Allah subhanallah wa bihamdihi. Jadi amalkan ini hadis. Karena enggak tahu kita kan, tiba-tiba kelak pada hari kiamat ketika Allah hadapkan amalan kita berat. Ternyata karena banyak kita bertasbih dan memuji Allah di dunia. Ya kan, kalau solat yang kita lakukan ini belum tentu juga diterima oleh Allah. Kadang-kadang kita solat riya juga. Demikian juga sedekah yang kita sedekahkan, siapa yang menjamin sedekah kita itu ikhlas karena Allah? Bisa aja kalimat zikir ini yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan tak ada yang tahu antum berzikir. Kalau salat kan dilihat sama orang. Sedekah bisa aja, apalagi infak di masjid banyak lihat. Tapi kalau antum subhanallah wa bihamdi subhanallahal azim ketika di kendaraan, siapa yang tahu antum aja yang di kendaraan. Taib. Ini pesan yang kedua dalam hadis ini. Was-salatu nurun, subhanallah. Rasulullah katakan, dan solat itu adalah cahaya. Baik solat wajib ataupun solat sunnah itu cahaya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau katakan apa yang dimaksud dengan solat itu cahaya? Kata beliau, cahaya dalam hati seseorang, cahaya di wajah seseorang, cahaya di kubur, dan cahaya pada hari kiamat. Itulah solat. Ini terbukti ikhwan, karena Rasulullah katakan was-salatu nurun. Salat itu adalah cahaya, cahaya bagi hati seseorang. Dengan salat yang ikhlas yang dilakukan oleh seseorang sesuai dengan tuntunannya, Allah akan bimbing hatinya.
Iya kan? Karena Allah katakan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar kalau salatnya baik. Tapi banyak juga orang yang salat tetap juga maksiat. Salat juga, ghibah jalan terus. Salat juga, hasad jalan terus. Padahal ayat ini tak mungkin salah kan dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar kalau salatnya baik, betul. Maka kita lihat kualitas solat kita gimana, ya kan? Apakah solat yang kita lakukan, maghrib kita berjamaah, isya berjamaah, subuh berjamaah, zuhur berjamaah, asar berjamaah, sudahkah mampu mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar? Kalau belum, ada yang salah dalam solat kita. Jadi yang dimaksud dengan solat itu adalah cahaya nurun fil qalbi, cahaya di hati seseorang. Wa nurun fil wajhi, dan cahaya di wajah, ikhwan. Tak bisa dipungkiri beda antara orang yang solat dengan orang yang tak solat. Wajahnya antum lihat, meskipun mungkin dia hitam, tapi kalau dia menjaga solat kelihatan lebih bercahaya. Bisa dipahami ya? Tapi bukan cahaya seperti lampu, enggak. Intinya kita melihatnya masya Allah gitu loh. Beda wajah orang yang menjaga solat dengan wajah orang yang tak menjaga solat, beda ikhwan. Karena Rasulullah katakan solat itu adalah cahaya. Tapi jangan salah paham. Karena sebagian orang katakan kalau di sini hitam berarti rajin solat. Jangan tertipu. Enggak ada dalilnya itu. Enggak ada dalilnya ya. Kalau jidatnya ini hitam berarti banyak solat, enggak ada itu. Tapi kalau orang yang sholat kelihatan bercahaya wajahnya, benar. Tapi kalau jidatnya hitam, kemudian kita pastikan dia banyak sholat, belum, nggak bisa, nggak ada dalilnya soalnya. Ya kan, karena orang-orang di zaman sekarang kalau udah lihat hitam, masya Allah ini nggak terlawan lagi ibadahnya katanya. Jadi ini bukan apa namanya, bisa kita hukumi ya kalau udah seperti itu pasti seperti itu, enggak bisa. Kemudian beliau mengatakan solat ini juga cahaya ketika kita di kuburan. Subhanallah, di antara amalan yang bisa memberikan cahaya kelak pada kita ketika berada di kuburan, solat coba. Kita tak bisa bayangkan kalau seandainya mati lampu, semua mati lampu, gelap terasa ikhwan, pengap terasa. Di kuburan itu tak ada sinar sedikit pun. Tak ada sinar sedikit pun. Yang menjadi sinar kita ketika kita berada di kuburan dan ketika kita pada hari kiamat, amal soleh yang kita lakukan. Dan diantaranya ada solat yang kita jaga. Dan cahaya pada hari kiamat, itulah solat. Ya kan? Karena di dalam sebuah hadis itu dijelaskan pada hari kiamat itu kan ketika kita melewati sirat itu gelap, Pak. Gelap. Masing-masing kita cahayanya beda-beda, tergantung amalan kita di dunia. Di antara yang bisa memberikan penerang bagi kita pada hari kiamat, solat yang kita jaga. Makanya Rasulullah katakan dalam sebuah hadis, man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumil qiyamah. Ini keutamaan menjaga solat. Barang siapa yang menjaga solat, maka pada hari kiamat dia akan dapat cahaya. Dia akan dapat bukti dan dia akan selamat. Ini diantara keutamaan menjaga solat. Yang pertama tadi, barang siapa yang menjaga solat, apa kata Rasulullah? Dia akan ada cahaya, dan kita butuh cahaya pada hari kiamat. Tapi antum jangan bayangkan cahayanya keluar dari mana, jangan, imani aja ada cahaya. Bentuk cahaya seperti apa? Entah senter yang harganya 50.000 atau 100.000, jangan. Apakah seperti lampu ini? Jangan, imani aja. Karena perkara ghaib, perkara akhirat, tak bisa kita bayangkan dengan kepala kita. Kita bisa mengetahui hakikatnya kalau kita sudah meninggal. Kalau kita masih hidup, tidak akan mungkin bisa kita membayangkan kehidupan akhirat, nggak bisa. Jadi orang yang menjaga sholat dia akan ada cahaya.
dia akan ada bukti, ada tanda dia sholat, dan dia akan selamat. Subhanallah. Kemudian kata Rasulullah, wa man lam yuhafid 'alaiha, dan barang siapa yang tak menjaga sholat, lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun, maka dia tidak akan dapat cahaya. Gelap dia pada hari kiamat orang yang tak sholat itu. Dan dia tidak akan ada tanda atau bukti, dan dia tidak akan selamat. Subhanallah. Orang yang tak sholat tak mungkin selamat. Itu pun menyedihkan, sangat menyedihkan bagi kita di zaman sekarang. Banyak di antara kaum muslimin tak perhatian dengan sholat 5 waktu. Padahal ini kata Rasul, kalau tak menjaga sholat, tak ada cahaya, tak ada bukti, dan tidak akan selamat. Bahkan lebih parah dari itu, wa kana yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat dia dikumpulkan dengan Fir'aun, dengan Qarun, dengan Haman, dan Ubay bin Khalaf. Inilah orang yang sholat, yang tidak menjaga sholat 5 waktu. Jadi kalau seandainya kita cukupkan satu hadis ini aja tentang ancaman orang yang tak menjaga sholat, udah takut kita sudah. Meskipun masih banyak ancaman yang lainnya. Ya kan? Yang pertama tadi tak dapat cahaya, tak dapat bukti, dan tak selamat. Dan pada hari kiamat siapa kawannya? Dikumpulkan dengan Fir'aun, Qarun, Haman. Haman adalah menterinya Fir'aun yang sibuk dengan dunia. Kemudian Ubay bin Khalaf. Maka bertakwalah kita kepada Allah dan betul-betul kita menjaga sholat 5 waktu ini. Kalau tak bagus sholatnya, waduh, payah besok kita pada hari kiamat. Makanya kan kita sering khotib-khotib hari Jumat katakan yang pertama kali dihisab dari amalan seorang hamba sholatnya. Pernah nggak kita renungkan? Atau yang sekedar oh iya yang pertama kali dihisab sholat tapi tak diperbaiki sholat. Sampai-sampai pada hari kiamat standar kita sholat nih lah. Kalau sholat seorang hamba bagus, yang lain oke, mantap semua. Pas dihisab sholat, oh bolong zuhur, asarnya kadang-kadang, isyanya juga kadang-kadang, yang lain dinilai tak bagus. Ini sholat yang paling penting nih. Bagaimanapun sibuknya kita, bagaimanapun keadaan kita sholat. Bahkan orang yang koma tapi dia masih berakal, masih sadar, wajib sholat. Lalu bagaimana dengan kita masih sehat, ada waktu, masih muda, masih kuat, mau sholat? Waduh, ini musibah. Jadi ini yang dimaksud dengan sholat adalah cahaya. Kemudian was-shadaqatu burhanun, dan sedekah itu adalah bukti nyata. Maknanya sedekah itu adalah bukti nyata keimanan seseorang. Kenapa dikatakan sedekah itu adalah bukti nyata keimanan seseorang? Iya, karena secara fitrah manusia ini diciptakan cinta dengan harta. Ketika dia mampu menginfakkan harta sesuatu yang dicintai di jalan Allah, menunjukkan keimanannya yang benar. Maka semakin baik keimanan seseorang, semakin banyak infaknya. Kita lihat diri kita. Orang yang berinfak itu didasari karena keimanan. Sampai-sampai Rasulullah katakan sedekah itu adalah bukti keimanan seseorang. Karena dia yakin ada balasan di hari akhir. Kita kadang-kadang mau infak, kantong yang satu isinya 50.000, yang satu ada 5.000, yang dimasukkan yang 5.000. Kenapa? Karena iman kita tak sampai, belum kuat. Makanya dikatakan sedekah itu adalah bukti keimanan seseorang. Kita kadang-kadang pas lewat kotak infak pas hari Jumat bingung kita, yang mana ini? Tukaran 50 atau 5.000? Keseringan kita milih yang lebih sedikit. Karena memang fitrahnya manusia itu cinta terhadap harta. Dan ketika dia mampu menginfakkan hartanya, menunjukkan keimanannya yang benar. Dan antum jangan takut, jangan ragu menginfakkan harta di jalan Allah. Allah akan ganti. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, "Ma min yaumin yusbihu fihi al-ibad." Tidak ada hari-hari yang dilalui oleh seorang hamba
ketika dia berada di waktu pagi, illa malakan yanzilan, kecuali ada dua malaikat yang turun. Apa kerja dua malaikat ini? Yang pertama mengatakan, Allahumma ati munfiqa khalafa, ya Allah berilah ganti bagi orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Kemudian yang kedua mengatakan, Allahumma ati mumsika talafa, ya Allah berilah kehancuran bagi orang yang menahan hartanya. Antum mau yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Jadi setiap hari itu Allah akan turunkan dua malaikat. Tujuannya tadi apa ikhwan? Yang pertama berdoa, ya Allah beri ganti bagi orang yang berinfak. Malaikat yang kedua mengatakan, ya Allah berilah kehancuran bagi orang yang menahan hartanya. Mau pilih yang mana kita? Kalau berinfak di jalan Allah, malaikat doakan diberi ganti, baik di dunia dan ataupun di akhirat. Intinya kalau Allah yang menggantikan pasti lebih baik. Itu aja antum imani. Jadi ketika kita berinfak di jalan Allah, ada malaikat yang mendoakan, ya Allah berilah ganti bagi orang yang berinfak. Dan doa malaikat itu terkabul. Kemudian kita lanjut. Ini yang masuk kepada pembahasan kita tentang sabar. Was-sabru diya'un. Dan sabar itu adalah sinar. Kalau tadi kan ketika Rasulullah menjelaskan salat itu adalah cahaya. Tetapi ketika menjelaskan sabar, Rasulullah katakan sabar itu adalah sinar. Kenapa demikian ikhwan? Karena kalau sinar ini dia berbarengan dengan panas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, "Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'a." Dialah Allah yang menciptakan matahari bersinar, bercahaya. Dialah Allah yang menciptakan matahari bersinar. Wal qamara nura, dan bulan itu bercahaya. Jadi enggak sama ya. Dalam ayat ini Allah katakan Allah lah yang menciptakan matahari bersinar. Bersinar dibarengi dengan panas. Itu namanya matahari kan? Dia menerangi tapi ada juga rasa panasnya. Sedangkan ketika mengatakan al-qamar bulan, dia hanya sekedar bercahaya tapi tidak dibarengi dengan panas. Maka ketika menjelaskan was-sabru diya'un, sabar itu adalah sinar disertai dengan panas. Memang kesabaran itu panas. Kenapa? Sulit untuk dilakukan, itu maknanya. Ketika seseorang kehilangan sesuatu yang dia cintai, berat untuk sabar. Ketika misalnya seseorang Allah takdirkan istrinya meninggal, itu begitu berat. Atau anak yang dia cintai meninggal, berat untuk sabar. Sehingga dikatakan sabar itu adalah sinar, karena butuh pengorbanan, panas, dan harus memang sulit untuk melakukannya. Dan sabar di sini mencakup sabar yang tiga ya. Sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah, sabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah, dan sabar dalam menerima takdir-takdir Allah. Inilah yang berkaitan dengan bab kita. Kita jelaskan sedikit-sedikit aja ya, tidak terlalu luas karena waktunya singkat. Sebenarnya makna hadis ini bisa berjam-jam kalau betul-betul dibahas secara detail maknanya. Butuh berjam-jam. Tapi waktu kita antara maghrib dan isya hanya 30 menitan aja, 35 menit kalau anda tak salah. Kemudian Rasulullah lanjutkan, wal Qur'anu hujjatun laka au alaik. Al-Quran itu adalah hujjah bagimu atau penggugat bagimu. Subhanallah. Allah telah turunkan kepada kita Al-Quran. Al-Quran itu pada hari kiamat bisa menjadi hujjah bagi kita, bisa menjadi penggugat bagi kita. Kalau kita membenarkan kandungan Al-Quran, kita amalkan, kita kerjakan perintah-perintah yang terdapat di dalamnya, kita jauhi larangan-larangan yang terdapat di dalamnya, maka yang seperti ini Al-Quran akan menjadi hujjah bagi kita. Tetapi kalau seandainya kita tidak membenarkan kandungan Al-Quran, perintah-perintah yang terdapat di dalam Al-Quran tak kita lakukan, larangan-larangannya kita lakukan, ini hati-hati. Yang seperti ini Al-Quran tersebut akan menjadi penggugat baginya pada hari kiamat. Maka hati-hati ikhwan. Al-Quran Allah turunkan kepada kita bisa menjadi hujjah bagi kita kelak pada hari kiamat, dan bisa menjadi penggugat bagi kita kelak pada hari kiamat. Maknanya amalkan Al-Quran.
agar Al-Quran tersebut menjadi hujjah bagi kita. Kullun nas yakdu, dan setiap manusia itu kata Rasulullah setiap hari berbuat, beraktivitas. Faba'i'un nafsahu famu'tikuha aw mubikuha, seolah-olah manusia itu setiap hari dia menjual dirinya. Sebagian mereka memerdekakan dirinya dan sebagian mereka membinasakan dirinya. Jadi makna hadis ini kata para ulama, setiap manusia setiap harinya wajib berbuat dan beraktivitas. Imma aktivitas tersebut memerdekakan dirinya dari neraka jahanam, atau aktivitas tersebut membinasakan dirinya. Itu aja. Jadi kita dalam hidup ini nggak akan lepas dari dua keadaan nih. Imma kita berbuat untuk menyelamatkan diri kita, atau kita berbuat untuk membinasakan diri kita. Itu maknanya. Tentunya kalau kita melakukan ketaatan kepada Allah, berarti kita berusaha memerdekakan diri kita dari adab neraka jahanam. Tapi kalau kita bermaksiat, berarti kita membinasakan diri kita. Udah masuk waktunya ya? Hah? Berarti tadi palsu ya? Toib, udah masuk. Jadi mudah-mudahan hadis yang kita baca pada malam hari yang baik ini memberikan manfaat untuk kita. Yang paling penting itu adalah kita amalkan. Kenapa? Karena pada hari kiamat nanti ada 5 pertanyaan yang setiap kita akan ditanya tentangnya. Jadi pertanyaan itu banyak ya. Pertanyaan di alam kubur ada 3 kan? Siapa Robmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Itu pertanyaan di alam kubur. Ternyata ketika kita dibangkitkan pada hari kiamat, dalam sebuah hadis ada 5 pertanyaan lagi yang kita ditanya. Di antara 5 pertanyaan ini adalah tentang ilmu yang kita pelajari, sudahkah kita amalkan? Jadi memang kehidupan akhirat itu banyak kali prosesnya. Dunia ini sebentar aja, tapi kalau sudah meninggal banyak prosesnya, sehingga kita masuk surga atau masuk neraka. Maka jangan sempat dunia yang menipu ini menjadikan kita lupa untuk mempersiapkan kehidupan kita untuk kehidupan akhirat. Taib, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Insyaallah pada salat Isya kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.